Selanjutnya SPJ atau surat pertanggungjawaban. Kenapa SPJ bukan LPJ? Kalau SPJ itu yang di bendaharanya, kalau LPJ itu di sekretaris. Itu secara mudahnya kayak gitu ya. Intinya biasanya kalau kita membuat LPJ kayak gitu, di bagian akhir sendiri mesti ada lampiran dari eh, realisasi anggaran yang sudah kita lakukan kayak gitu. Nah, itu yang namanya SPJ, surat pertanggungjawaban yang sudah ditandatangani atau sudah disetujui oleh pihak yang memberi dana kayak gitu. Mungkin dari fakultas kayak gitu. Nah, SPJ ini biasanya masuk dalam komponen LPJ yang disusun oleh sekretaris. Oleh karena itu, bendahara dan sekretaris merupakan dua bagian penting dalam administrasi organisasi maupun kegiatan. Oke, untuk RAP dan SPJ ini sendiri, kalau misalnya dari kalian mungkin ada yang bertanya seperti ini. Kak, bikin RAP dan SPC itu gimana sih? Bagi tips dan triknya dong. Oke, akan saya kasih tips dan triknya, tapi sekali lagi ini saya tekankan, ini tips dan trik ini merupakan sumber dari guru terbaik saya, yaitu pengalaman, bukan dari teori-teori yang ada di buku-buku akuntansi atau buku-buku keuangan lain. Nah, tips dan trik untuk membuat RAP dan SPJ bendahara itu sendiri dari saya, yang pertama, kita harus perhatikan struktur dan isinya. Biasanya dari bendahara umum itu, untuk bendahara kegiatannya sudah diberikan sebuah form untuk mengisi atau membuat RAP gitu. Yang membuat siapa? Yang membuat itu biasanya bendahara kegiatan dan didampingi oleh bendahara umum gitu. Kita harus perhatikan betul isinya itu untuk apa saja, seperti tadi jenis biayanya apa aja, berapa yang dibutuhkan, dan harga-harganya. Biasanya dari pihak fakultas ataupun dari pihak pemberi dana itu yang diperhatikan adalah bagian komponen yang akan mereka danai kayak gitu. Kalau misalnya dari fakultas ya, kalau dari fakultas kan mesti semuanya akan didanai berapa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama dengan pihak luar kayak gitu, sponsorship, biasanya dari pihak sponsor itu tidak selamanya akan mendanai seluruh anggaran yang dibutuhkan. Biasanya mereka cuma mensponsori beberapa poin saja, misalnya untuk dekdoknya atau untuk kegiatan dari bahan-bahan yang diperlukan oleh si acara gitu, atau yang perlengkapannya gitu. Itu harus kita perhatikan, karena kalau misalnya kita ada salah dan tidak paham atas isinya, nanti yang bingung siapa? Kan kita sendiri gitu. Yang kedua, buatlah RAP yang sederhana dan informatif. Informatif itu gimana? Yang mudah dipahami oleh pihak ketiga. Sederhana aja dibuatnya, simpel, tidak usah terlalu detail gitu. Kalau menurut saya ya, itu kenapa? Karena kita nantinya tidak tahu waktu kegiatan itu apakah detail itu akan bisa kita cukupi kayak gitu atau tidak. Nah, itu diusahakan bukan dihindari ya, tapi dikurangi untuk memberikan detailnya. Kalau misalnya kita mau memberikan detail itu sih bagus, tapi kita harus sanggup untuk mempertanggungjawabkan dari detail anggaran itu sendiri ya gitu.
Yang ketiga, jangan lupa hasil koordinasi tim. Maksudnya di sini kalau misalnya waktu rapat itu ada dari si giat mungkin membutuhkan bahan atau perlengkapan apa aja gitu, nah itu untuk dicatat kayak gitu, jadi kita tidak tertinggal atau terlupa biaya apa aja yang dibutuhkan si giat yang mungkin bisa kita ajukan dalam RAB kayak gitu. Kalau misalnya sampai lupa, sampai tidak tercatat kan eman-eman uangnya sudah ada tapi ternyata kita tidak bisa beli karena tidak cukup kayak gitu. Nah, setelah membuat RAB dan kegiatan kita sudah dilaksanakan, buatlah SPC sesuai bukti transaksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Itu biasanya jauh-jauh sebelum kegiatan berlangsung, bendahara itu juga mengingatkan untuk membeli barang itu disertai dengan nota atau bukti transaksi. Nah, itu tujuannya untuk ini, membuat SPC gitu. Kalau misalnya kita membuat laporan tanpa adanya bukti, itu kan mesti dipertanyakan. Nah, itu pentingnya sebuah nota atau bukti transaksi keuangan yang kita cari-cari untuk melengkapi administrasi keuangan kegiatan kita gitu. Dan ini yang terakhir dan paling penting, intinya kita dalam membuat RAP dan SPC itu jangan gegabah dan hindarilah praktik korupsi. Itu inti dari sebuah bendahara maupun sebuah prinsip ekonomi adalah kejujuran gitu. Nah, itu tadi tips dan triknya. Sekali lagi saya tekankan, itu tadi bukan dari ilmu secara teoritis maupun dari ahli-ahli ekonomi kayak gitu, tapi itu berdasarkan pengalaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman mungkin punya tips dan trik yang lain, bisa sambil kita sharing kayak gitu ya. Dan kalau mungkin juga dari teman-teman ada yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan, saya akan dengan senang hati lebih suka untuk ditanya daripada menjelaskan panjang lebar gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan secara simpel, sederhana, ringkas. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, ini ada pesan dari Upin Ipin. Upin Ipin beli gorengan, belinya sambil jalan-jalan. Kalau misal ada yang kelupaan, mohon saling mengingatkan. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka.